Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kakat Kemedak Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang terhormat Bapak Ketua Pokjalu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Yang terhormat seluruh rekan penyuluh Kabupaten Labuhan Batu Utara, serta para pemirsa yang semua kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama kita memanjatkan puja-puji syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan rahmat karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pada hari ke-26 di bulan Ramadan ini kita masih dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang berterima di sisi Allah dan kelak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kepada umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk beribadah. Hal ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini artinya bahwasanya penciptaan jin dan penciptaan manusia bukan untuk yang lainnya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sangat kita sayangkan pada saat sekarang ini banyak di antara kita manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah. Dan ada juga yang beribadah kepada Allah, tetapi mereka menunda-nunda dalam beribadah tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain dikatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Maka beribadahlah kamu kepadaku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Dua ayat ini sama merintahkan kepada kita untuk bersegera dalam beramal. Amal apapun itu. Apakah istighfar, apakah solat, apakah zakat, apakah membaca Al-Quran, atau ibadah apapun. Jangan sampai menunda-nunda. Kenapa? Karena menunda-nunda itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dilarang oleh Allah? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Hari ini kita boleh berencana. Hari ini kita boleh ingin melakukan sesuatu di hari esok. Tetapi siapa yang bisa menjamin kita bisa melakukan perbuatan itu di hari esok? Mungkin hari esok kita masih miliki, tapi kesehatan kita tidak miliki. Mungkin hari esok kita masih bisa berjumpa dengannya, tetapi kita tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya.
Mungkin hari esok kita masih miliki, tetapi di saat itu mungkin iman kita sudah tidak ada. Maka jangan sampai kita menunda-nunda amal apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kemudian kita juga tidak tahu pasti kapan kematian itu datang kepada kita. Dalam Al-Quran dikatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu adalah suatu kepastian. Tetapi kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu apa yang pasti ia lakukan besok hari, dan tidak seorang pun tahu di bumi mana ia akan mati. Kita boleh berencana untuk melakukan sesuatu esok hari, tetapi esok hari tidak menjadi kepastian bisa kita melakukannya. Kita boleh berencana mati di tempat yang mulia, tapi kepastian kita bisa mati di tempat itu, siapa yang tahu? Itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang pendengar, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang melakukan ibadah hari ini berupa menjenguk orang yang sakit? Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasul. Siapa yang sudah bersedekah hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya Rasul. Siapa yang sudah melihat jenazah hari ini? Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya Rasul. Di hari yang sama, di waktu yang sama, Abu Bakar sudah mengumpulkan 3 kebaikan tanpa harus menunda-nundanya besok. Dan pernah lagi sahabat Umar bin Khattab ketika itu ingin melebihi ibadah daripada Abu Bakar. Kemudian ia datang kepada Rasulullah dengan membawa separuh dari hartanya. Ya Rasulullah, ini hartaku, ku impakkan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang kutinggalkan untuk keluargaku separuhnya ya Rasul. Kemudian tak berapa lama datang Abu Bakar. Ya Rasul, ini hartaku kuimpakkan untukmu. Kemudian Rasul mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kemudian Abu Bakar mengatakan, yang kutinggalkan adalah Allah dan Rasul. Luar biasa ibadah daripada sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Dan inilah yang harus kita contoh di dalam kehidupan ini, bersegera dalam segala kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa harus menunda-nunda, karena yang kita miliki adalah hari ini, besok adalah sesuatu yang tidak pasti. Pak Tabiru ya ulil absar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.